kembali dengan saya Tita Praputasari, CGP Angkatan 11. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Supriyatna. Beliau adalah guru kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Supri. Pagi juga Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik Pak Supri, alhamdulillah ya sudah bersedia untuk melakukan percakapan praobservasi hari ini ya. Tujuan saya melakukan percakapan praobservasi kali ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas ya oleh Pak Supri. Selanjutnya sebagai persiapan awal agar Bapak lebih siap dan percaya diri ya. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran hari ini? Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu saya ingin mengenalkan peserta didik yaitu jenis-jenis pembelajaran. Jadi tujuan hari ini atau tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu peserta didik supaya mampu mengenal jenis-jenis bangun datar. Juga peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis bangun datar dan juga ciri-ciri bangun datar dengan benar. Jadi pelajaran matematika ya Pak? Iya, pelajaran matematika. Baik, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau lakukan selama observasi? Area dalam observasi nanti saya ingin pencapaian saya ingin menyeluruh gitu ya, terhadap peserta didik. Jadi nanti ada metode-metode yang mungkin akan saya kembangkan juga di situ dan juga akan saya terapkan juga metode-metode yang kiranya sesuai untuk ketercapaian nanti dalam proses pembelajaran. Ya. Kalau boleh tahu metode apa saja nanti yang akan digunakan oleh Bapak? Metodenya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, juga penerapan pembelajaran sosial emosional terhadap peserta didik. Karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan semua peserta didik dapat menerima pembelajaran secara efektif dan tidak ada diskriminasi terhadap peserta didik yang levelnya di bawah peserta didik lainnya. Jadi saya ingin menerapkan secara menyeluruh meskipun dengan tidak dengan ya jadi secara adil lah gitu terhadap peserta didik semua, meskipun ya karakteristik mereka berbeda-beda, kemampuan mereka juga berbeda-beda. Ya, menarik sekali ya Pak penyampaiannya. Saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di dalam kelas. Rancangan yang akan saya terapkan dalam kelas itu pertama-tama saya akan mengelompokkan dulu peserta didik berdasarkan tahapan-tahapan mereka, mulai dari yang tahapannya rendah, sedang, dan tinggi gitu. Jadi nanti ketika proses penerapan pembelajaran berdiferensiasinya bisa nyambung. Ya, kelihatannya menarik ya. Memang pembelajaran diferensiasi ini sedang marak ya diterapkan di tiap sekolah. Baik, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan oleh Bapak nanti? Media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu media pembelajaran berbasis teknologi ICT, yaitu saya akan memberikan dulu video pembelajaran atau tontonan. Terus juga nanti juga saya akan memberikan lembar kerja kepada peserta didik gitu ya. Jadi anak bisa ada yang pembelajaran secara visual, bisa tercover yang audio, dan juga yang secara lisan gitu ya, atau teks atau audio. Jadi secara waktu bersamaan kita bisa memberikan pembelajaran menyeluruh kepada peserta didik. Jadi Bapak akan menggunakan video pembelajaran ya untuk diferensiasi yang visual, auditori, dan kinestetik. Baiklah,
Kira-kira kapan, hari apa dan jam keberapa pembelajarannya akan dilakukan? Pembelajarannya sesuai rencana itu akan dilakukan besok, yaitu di jam kedua. Baiklah, nanti saya akan datang ke kelas Bapak pada hari besok ya, jam pelajaran kedua. Boleh. Nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak, melihat apa yang terjadi di dalam kelas, dan setelah observasi kelas nanti kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Pak. Baiklah, setelah percakapan ini mungkin Bapak dapat menyampaikan apa yang Bapak dapat. Jadi setelah ya kita ngobrol, jadi terus terang ya, jadi sebelum pembelajaran itu ya langkah baiknya gitu ya, sebelum pembelajaran dimulai dicek dulu persiapannya gitu ya. Seharusnya persiapan seperti ini dilakukan setiap hari, setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai oleh siapa ya, oleh pimpinan yang lebih tinggi gitu ya daripada kita, dan itu sangat wajib ya, kalau menurut saya itu wajib sekali. Kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin. Jadi pembelajaran nanti akan lebih terstruktur dan juga guru akan lebih termotivasi ya, meskipun dengan secari atau cari kertas, tapi tujuan pembelajarannya ada gitu. Jadi kita masuk ke kelas itu sudah dengan tujuan yang pasti, apalagi dengan persiapan yang sangat matang sekali kayak gitu. Iya, betul sekali Pak Supri. Semoga nanti pembelajaran Pak Supri di kelas berjalan dengan lancar. Amin. Ya, sampai bertemu nanti di kelas. Siap, Bu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Akhirnya ada 6 orang ya. Siapa aja? Kita doakan ya, semoga apa saja. Bagus semuanya. Terus yang Bapak pegang ini bentuknya apa? Segi panjang. Kira-kira sebelum Bapak menjelaskan, ini ciri-cirinya bagaimana? Ciri apa saja? Segi panjang. Oke, bagus semuanya. Terus yang Bapak pegang ini bentuknya apa? Segi panjang. Kira-kira sebelum Bapak menjelaskan, ini ciri-cirinya bagaimana? Cirinya. Selamat pagi Dita dan Bapak Supriyatna. Hari ini saya datang di sini untuk melaksanakan pendampingan, di mana pendampingan ini saya akan melihat keterampilan coaching dari ibu kita, di mana dalam proses coaching itu ada 3 prinsip. Mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan baik tentunya kepada ibu kita, tapi harus diperhatikan dari area pengembangannya atau karena ada beberapa instrumen yang seharusnya reaksi, sedangkan kita masih berdasarkan 3 prinsip tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tita Prapitasari, CGP Angkatan 11 dari SDN Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur. Saya masih ditemani bersama Bapak Supriyatna, dan kali ini saya dibersamai oleh Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Sopandi. Assalamualaikum Pak Sopandi dari Pak Supri. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya,
menemani saya dalam percakapan pasca observasi ini. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang kemarin sudah Pak Supri lakukan ya. Di mana percakapan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan atau proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Baik, Pak Supriyatna, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak saat terkait observasi yang sudah Bapak lakukan kemarin? Perasaannya luar biasa, campur aduk ya Bu ya. Jadi berbeda ya ketika kita belajar sendiri dengan belajar disaksikan oleh orang lain, khususnya secara personal dari saya gitu. Ketika kita memberikan materi kepada peserta didik tanpa ada orang lain, dengan memberikan materi kepada peserta didik dengan dilihat langsung gitu ya oleh coaching atau ya coach gitu ya, ataupun biasanya oleh kepala sekolah gitu ya, itu sudah ada tekanan terhadap diri gitu ya, tekanan batin atau gimana gitu ya. Jadi ya ada groginya juga, tapi tetap harus dilaksanakan ya Bu ya. Meskipun bagaimana kita belajar, posisi apapun harus tetap dilaksanakan sesuai dengan modul ajar yang telah kita buat dan tujuan yang akan kita capai gitu ya. Ya alhamdulillah perasaannya waktu itu ya satu senang, keduanya ya alhamdulillah bisa menyelesaikan pembelajaran meskipun sedang dinilai atau disupervisi gitu. Luar biasa ya Pak Supri. Iya, deg-deg lah. Iya, baik. Bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan mana yang ingin Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin? Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin itu ya banyak catatan-catatan kecil ya oleh saya ketika proses pembelajaran gitu. Jadi dimana satu mungkin waktu ya harus lebih diperhatikan lagi tentang memanage waktu. Kedua itu pengkondisian peserta didik, di mana peserta didik meskipun sudah kita berikan peringatan tiap hari untuk selalu begini, tapi setiap hari kondisi peserta didik itu selalu berbeda gitu ya. Nah, dari area pengembangan sesuai yang kemarin setelah saya laksanakan gitu ya. Jadi saya akan fokuskan, saya akan lihat lagi data kemarin yang sudah saya terima, yang sudah saya lihat gitu ya, dari apa yang kemarin saya dapat. Jadi saya akan jadikan data tersebut sebagai acuan untuk pengembangan pembelajaran berikutnya ya. Jadi adapun metode yang kemarin sudah bagus ya, saya rasa gitu ya, karena banyak peserta didik yang nyaman gitu ya, nyaman. Satu juga ada perkembangan yang alhamdulillah naik gitu, namun belum signifikan ya, karena masih banyak peserta didik yang belum tercover dari segi emosionalnya gitu kan ya. Terus dari sikapnya juga, kadang ya peserta didik ketika proses pembelajaran suka keluar gitu ya, hodamnya gitu ya, pokoknya bercampur aduk lah gitu. Jadi sebagai acuannya untuk pengembangan berikutnya, dari data yang kemarin saya peroleh dari hasil asesmennya, saya akan tingkatkan lagi dengan metode yang mungkin nanti akan saya terapkan lagi untuk mencari metode yang bisa saya terapkan selanjutnya. Kalau boleh tahu, kemarin Bapak area pengembangannya di apa ya? Nah, untuk area pengembangan kemarin itu saya lebih ke pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional terhadap peserta didik. Nah, jadi kemarin itu emosional anak itu ya, emosi kan macam-macam ya, ada yang
positif, ada yang juga negatif gitu, mulai dari anak yang teriak-teriak atau gimana, ada yang ketawa gitu. Nah, jadi saya mengkondisikan siswa dengan ya satu ice breaking ya tentunya, supaya peserta didik itu bisa bisa tertarik gitu ya terhadap materi yang akan kita sampaikan gitu, dan kita merefresh psikologis anak dulu supaya mereka happy dalam pembelajaran itu. Ya, adapun dalam proses pembelajaran ada aja tingkatan emosi anak yang tidak bisa dibendung gitu ya. Kadang kan anak mengumpulkan ini ada yang berbeda pendapat. Nah itu ya mungkin itu dari segi saya untuk meredam peserta didik gitu. Adapun pembelajaran berdiferensiasinya itu saya membagi-bagi peserta didik sesuai kebutuhan mereka atau sesuai perkembangan mereka gitu. Jadi saya tidak berikan materi satu atau tugas sama untuk semua peserta didik kita. Jadi saya memberikan tugas kepada peserta didik secara tahapan-tahapan gitu. Jadi ada yang rendah, sedangkan ada yang berpikir tinggi gitu. Jadi kita lihat, oh ini mah anaknya yang low nih, saya kasih yang sesuai dengan kemampuannya gitu, meskipun materinya sama gitu ya. Bagus sekali Pak Supri ya. Menurut Bapak sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan itu berhasil atau belum? Kalau menurut pribadi saya sih perkiraan baru 80% berhasil gitu ya, karena pembelajaran harus selalu ditingkatkan lagi gitu ya. Keberhasilan ini sebagai acuan bagi saya gitu, supaya meningkatkan peserta didik untuk lebih baik lagi gitu. Jadi saya tidak merasa puas ya, meskipun penilaian hasilnya gitu sesuai ekspektasi saya. Namun ada juga sih dari sekian anak itu yang mungkin harus lebih diperhatikan lagi gitu, karena kan kita tidak mungkin ya untuk satu pertemuan itu memperhatikan satu-satu ini kan, kita makanya dibagi berdiferensiasi itu ya supaya memudahkan kita gitu. Tapi dari segi hasil gitu ya, alhamdulillah gitu ya, sangat memuaskan bagi saya gitu. Namun ya harus saya tingkatkan lagi proses ini. Iya. Menurut Bapak apakah ada kendala saat melakukan pembelajaran kemarin? Ya kendalanya terus terang ada ya kendalanya, mulai dari media pembelajarannya ya kan, kita memakai teknologi ya, pakai media pembelajaran untuk menggunakan listrik, karena kemarin listriknya mati atau gimana, itu kendala juga bagi saya. Terus pengkondisian siswa, karena siswa juga tidak selalu diam atau gimana, tapi ya siswa banyak kesana kemarin. Terus di segi waktu juga itu kendala ya, karena kan kadang kita memberikan durasi waktu kepada peserta didik untuk menyelesaikan LK-nya gitu ya, sekian menit, tapi kadang bisa lebih juga gitu. Nah itu kendala juga sebetulnya, mungkin ya tingkat berpikir peserta didik yang berbeda-beda gitu ya. Nah itu yang harus jadi catatan saya gitu ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya lagi, kenapa ini bisa sampai waktunya gitu ya, mungkin apakah dari segi literasinya atau bagaimana gitu. Nah ini untuk data tadi yang akan saya jadikan acuan sebagai peningkatan untuk berikutnya gitu. Ya, mungkin itu dalam hal pengelolaan kelasnya mungkin ya kendala yang Bapak hadapi. Lalu menurut Bapak adakah jalan keluar dalam mengatasi kendala tersebut? Setiap kendala pasti ada jalan keluarnya ya. Saya juga nanti akan meminta pendapat mungkin dari rekan-rekan yang lain untuk menyelesaikan atau untuk menghadapi kendala seperti ini. Mungkin ada rekan juga yang kendalanya sama seperti ini dan dia sudah bisa menanganinya, yang mungkin nanti bisa sharing gitu ya. Terus lagi nanti bisa minta pendapat dari kepala sekolah juga, dan nanti dari hasil itu mungkin akan saya terapkan supaya bisa memperbaiki kendala-kendala yang sering dilakukan kebanyakan guru, khususnya saya pribadi. Kalau menurut Bapak sendiri nih, kira-kira mengapa
kebanyakan gitu ya, kenapa kok bisa anak seperti tadi ya tidak kurang kondusif atau bagaimana. Mungkin di sisi lain satu anak jenuh ya, jenuh dengan apa yang kita berikan gitu kan, atau mungkin saja dia belum paham karena kan siswa itu berdasarkan usianya saja tidak sama semua gitu. Jadi perkembangan peserta didik berbeda-beda. Nah mungkin yang ini paham, yang ini enggak. Nah kita kan ada kendala yang di anak nggak paham itu ya, makanya pemerintah sudah menganjurkan untuk mendaftarkan peserta didik itu di usia 7 tahun, yaitu untuk nanti secara bersama-sama gitu kan. Kadang sekarang itu kendala ya di lapangan yang mungkin sering terjadi juga gitu, karena peserta didik ini kan ada yang masuknya di 6 tahun lebih ya, kadang yang ya tidak pas 7 tahun gitu. Nah itu juga jadi kendala ketika kita memberikan sebuah materi di dalam kelas. Jadi perkembangan anak dan pemahaman anak berbeda-beda. Nah itu ya kenapa pemerintah mengajukan seperti itu. Nah, itu mungkin kendalanya dan itu solusi menurut saya itu. Jadi ya kembali lagi satu yang mungkin jadi catatan bagi pribadi saya untuk perbaikannya. Yang kedua yaitu dilihat lagi data peserta didiknya. Oh ternyata kenapa sih ini pemahaman seperti ini, kenapa kok lambat gaya belajarnya, ya dilihat oh usia ternyata ngaruh gitu ya. Kedua ya harus ya kembali lagi kepada pihak sekolah dan juga orang tua, itu harus ada bimbingan seperti psikotes atau misalkan kita lihat hasil psikotes anaknya bagaimana. Nah itu juga sebuah catatan gitu ya bagi kita sebagai guru. Baik, menurut Bapak adakah yang bisa Bapak lakukan selanjutnya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut? Ya mungkin untuk sementara ini ya, untuk jenjang terdekat ini saya akan mencari metode terbaru gitu ya. Iya. Ya mungkin memberikan pembelajaran dengan menarik, mengemasnya melalui, biasanya anak suka dengan video pembelajaran, biasanya anak suka dengan visual, audio visual. Jadi mungkin saya akan mengemas pembelajaran itu dengan audio visual, jadi anak nanti bisa terfokus terhadap satu media gitu kan, sementara kita nanti bisa melihat peserta didik mana yang fokus dan mana yang enggak. Nanti fokus anaknya kemana, oh ya berarti ini kita tentukan anak berikutnya, oh ini harus memakai metode yang ini yang memakai metode yang ini begitu Bu. Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya Bapak akan memperbaiki media pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, akan diperbaiki lagi sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Baiklah, itu menarik sekali Pak. Mungkin itu sangat dilakukan di kelas Bapak. Lalu boleh saya tahu kapan Bapak akan merealisasikannya? Saya akan merealisasikannya kurang lebih seminggu dari sekarang gitu. Karena saya juga butuh persiapan menggali data yang sudah saya dapatkan dan juga menemukan media pembelajaran yang pas gitu ya untuk perbaikan berikutnya. Baik, menarik sekali Pak Supri. Lalu menurut Bapak adakah area yang akan dikembangkan lagi selain itu? Oke, jadi sebetulnya setiap guru itu harus selalu menggali dan menggali lagi ya sebuah pembelajaran, sebuah metode untuk diterapkan kepada peserta didik. Jadi meskipun metode yang kemarin saya terapkan sudah cukup berhasil gitu ya, meskipun belum memuaskan gitu ya, namun bagaimana sih kita menggali lagi potensi diri kita dan juga menggali potensi peserta didik gitu ya. Nah, area pengembangan yang akan saya terapkan berikutnya ya mungkin metode pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Jadi kalau kemarin kita lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasinya gitu ya. Nah mungkin dengan sesuai misalnya mungkin nanti bisa ditambah lagi dengan pembelajaran berbasis masalah gitu. Nah, jadi meskipun yang kemarin sudah dikatakan cukup baik gitu ya, alangkah baiknya
ya kita sebagai pendidik itu memberikan yang lebih baik lagi kepada peserta didik dengan pembelajaran dan metode yang lebih menarik lagi yang bisa kita sampaikan dan bisa diikuti oleh semua peserta didik. Mungkin kesimpulannya dari apa yang sudah saya berikan atau sudah dipelajari atau pembelajaran yang kemarin dilaksanakan gitu ya, kesimpulannya satu, buat anak menjadi senang gitu ya. Jadi ketika mereka senang, mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh guru gitu. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran yang kemarin, dan pengembangannya ya satu tadi akan diberikan lagi pembelajaran yang berbasis masalah supaya mereka lebih fokus menyelesaikan apa yang terjadi gitu. Ya, luar biasa sekali Pak Supri ya. Berarti Pak Supri di area pengembangan selanjutnya Pak Supri akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Besar kepada murid. Ya, terima kasih Pak Supri atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semoga apa yang diharapkan Pak Supri di pembelajaran selanjutnya dapat terrealisasi. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak PP untuk memberikan umpan balik dan tanggapannya yang tentang terkait observasi yang sudah saya lakukan. Luar biasa. Terima kasih atas praktek coachingnya. Saya akan menggambarkan apa saja yang saya teliti. Yang pertama, di pra didiskusikan standar kompetensi yang digunakan terus seperti itu. Kemudian tadi saya menangkap bahwa itu menceritakan terlebih dahulu coaching itu seperti apa. Yang kedua, tadi saya mendengar juga di tunggu-tunggu ternyata ibu menanyakan ke pengembangan. Ya. Terus menanyakan kompetensi arah mana yang spesifik. Tadi kan pada fokus mana yang akan diteliti, ternyata pada emosional dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Supri ya. Lalu menanyakan di satu pencapaian dan tujuan pengembangan. Tadi juga saya mendengar menurut Bapak apakah sudah tercapai. Tadi juga sudah dibahas. Lalu mencatat di observasi ya, mencatat yang lihat dan dengar sudah yang ini kan sebenarnya harus dilihat. Tapi saya secara langsung dari jawaban Pak Apri luar biasa sudah menjelaskan kekurangan dan kelemahan proses pembelajaran yang digunakan. Jadi itu terdengar, lalu ada penilaian juga asumsi yang mungkin bukan dari ibu kita tapi atas dasar sendiri. Jadi atas dasar kekurangan sih merefleksi. Jadi kita lihat bahwa Pak Apri itu muncul, saya masih ini harus belajar atau misalkan saya harus memakai media yang visual gitu. Muncul pasca menanyakan apa yang dilakukan pada saat mengajar dan menjadikan itu pencapaian, apa yang dirasakan tadi, dan sebagainya. Terus perasaannya tadi ditanyakan juga, saya merasa gugup dan sebagainya. Itu sebenarnya menanyakan jawaban saat mengajar dan dia tidak. Lalu di pasca observasi menanyakan catatan hasil observasi berbasis data. Mungkin tadi juga saya mendengar apa yang menjadi dasar untuk proses pembelajaran tersebut. Tadi Pak Fik melihat bahwa keadaan siswa berbeda ya. Nah itu saya mendengar juga mencatat, saya masuk ke dalam ini, masuk ke PDP bahwa Pak Bu kita mencatat hasil berbasis data. Jadi datanya Pak Fik mengucapkan bahwa setiap anak berbeda dan sebagainya. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak PP yang telah memberikan umpan baliknya terkait observasi sekarang. Baik, akhirnya kita akhiri kegiatan yang sudah saya lakukan dari pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Hingga saat ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak PP dan Pak Supri.